saya ujian jam 10 sampai 8 sampai 10, kemudian Iqbal 10 sampai 12, jam 2 saya sudah bekerja di PT Mutiara Biru. Tambak Pak, langsung tambak hatchery waktu itu biru. Nah, cuma memang nasibnya jadi akademisi, tapi kemudian Pak Cahyadi kembali lagi ke praktis, rupanya tabiatnya tidak berubah, ya suka yang praktis-praktis. Mengapa udang? Teman-teman semua, kenapa udang itu menjadi prioritasnya? Tadi disebutkan ada lima komoditasnya KKP, ada udang, lobster, kepiting, tilapia, rumput laut. Kenapa udang itu yang paling siap untuk dibesarkan, diperbanyak? Kita punya lahan. Tadi sudah disebutkan judul dulu sebentar, balik dulu. Kenapa ini? Kenapa udang? Satu, kita punya lahan. Tadi sudah disebutkan 822.000 hektar. Bahkan kalau paruhnya itu 1,5 juta hektar. Nah, apa-apa. Soal data ini kadang-kadang memang aneh-aneh ya. Yang kedua, kita punya input yang sudah lengkap di udang. Mulai dari hatchery sampai ke pakan sudah lengkap semua. Baik impor, terutama kebanyakan impor maupun yang lokal. Yang ketiga, kita punya teknologi yang sudah lengkap. Mungkin dari teknologi yang paling sederhana, tradisional, sampai ke supra intensif sudah ada semua teknologinya. Yang keempat, kita punya SDM. Walaupun Pak Dekan tanda petik selalu kita jadi malu-malu. Saya sebagai ketua SCI, kalau akademisi, kadang-kadang malu-malu juga di teman-teman pengusaha. Saya SCI itu didirikan tahun 2005. Waktu itu saya langsung wakil ketua. Padahal tidak punya tambak 1 senti pun. Saya tidak tahu juga kenapa bisa. Waktu saya ketua HNSI, Pak, saya diprotes sama Rijal. Kenapa itu langsung jadi ketua HNSI tidak, bukan nelayan. Untuk waktu itu ketua PSSI Nurdin Halid. Saya bilang Nurdin Halid ketua PSSI tidak pernah main bola. Yang kelima, kita punya pasar luar negeri yang luar biasa, udang ini luar biasa. Jadi satu lahan, kedua input kita, teknologi, SDM, dan pasar itu sangat terbuka Pak untuk udang ini. Nah, kemudian saya cerita ini Pak tentang, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan kepada kita, sekarang kita nomor 4 di dunia. Ada yang bilang nomor 5, saat itu Ekuador sebenarnya. Ekuador ini, Pak Yusran, teman-teman dari Blue Forest itu kebanyakan tambahnya tidak intensif. Ya, makanya di sana itu bisa lebih murah biaya produksinya. Kita susah bersaing. Kemudian setelah itu ada Cina sebenarnya. Cina itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Sekarang ini saya 2 kali diundang ke Guangzhou terkait dengan itu. Cina sekarang kebutuhan udangnya itu 3 juta ton Pak Dekan, ya, Pak Kadis ya. Dia hanya bisa produksi 2 juta ton. 1 juta diimpor. Ternyata 70% itu dari Ekuador, bukan dari Indonesia Pak. Dia kecil sekali. Nah, itu pun yang makan udang di Cina masih orang-orang kota. Dia bilang kalau orang desa sudah makan udang bisa jadi 4 juta. Tetapi tetap produksinya Pak taruhnya tetap 2 juta Pak. Tidak bisa meningkat Cina itu. Di sana kan terbatas. Maksimal 2 juta. Jadi kalau dia butuh 5 juta Pak Rijal, tetap dia impor 3 juta. Dan tidak bisa meningkat lagi di Cina itu. Sudah mentok itu 2 juta. Makanya dia sebenarnya itu hampir semua sekarang pabrik pakan itu dari Cina. Masuk ke Indonesia supaya dia bisa kita supply ke sana Pak. Nah, kemudian kontribusi ekspor kita, Pak Nando, Pak Direktur, jadi sekarang ini Pak di KKP itu 30% ekspor KKP itu dari udang, 30%. Tahun lalu itu turun produksinya, tetapi nilainya meningkat. Kenapa turun? Banyak masalah tadi Pak Nando sudah menjelaskan. Tahun lalu ada kecelakaan besar, namanya CE137. Ini saya sudah pernah jelaskan semua ya, di mahasiswa di UNHAS, mungkin di sini Cesium 137. Kenapa ada Cesium 137? Padahal kita tidak punya reaktor nuklir. Aneh kan? 482 kontainer udang kita dari Amerika harus kembali ke Indonesia gara-gara kecelakaan besar itu. Itu jadi ternyata naik Pak. Kemudian ada antibiotik, Pak. Antibiotik luar biasa Pak. Waktu saya kerja di hatchery, Pak Senon, saya kira tahun 87 sampai kurang lebih 95. Dulu itu, ya ini ada dari menurut kita di belakang. Sekarang itu Pak, dulu itu kita namanya antibiotik itu seperti wajib. Treplan, Puril dan macam-macam. Sekarang ini Pak zero toleran. 2007 saya sudah keliling Indonesia mengkampanyekan jangan ada petambak yang menggunakan antibiotik. Ini Prof. Yusri ini teman-teman dari kampus tolong betul-betul kita jaga Pak. Karena zero toleran Pak, ini Eropa zero toleran, tidak boleh ada. Padahal kita kalau sudah demam 3 hari Pak, dikasih ke antibiotik sekian miligram.
Nah ini penting sekali, ini sekarang kita ini Pak, kan ini juga seluruh Pak tolong dijaga. Dan minggu lalu ada eksportir itu ketahuan Pak, salah satu itu ditolak di Amerika karena mengandung chlorphenicol. Itu luar biasa Pak. Kemudian profil produk ekspor kita ini seperti ini. Kemudian kemana ekspor udang kita? Ada ya 7% ke Amerika. Makanya ketika kasus CE137 kemarin kita betul-betul goncang Pak, karena 70% udang kita ke Amerika, sementara Amerika yang mempersoalkan CE137. Ya terima kasih Pak Nando dan teman-teman di KKP kita, mulai bulan Juli Pak itu sampai Desember itu ada 7 bulan, 6-7 bulan betul-betul kita luar biasa itu, harga udang terjun bebas dan tidak terbeli. Siapa yang mau beli udang waktu itu? Harganya sudah terjun bebas waktu itu. Kenapa? Karena 70% udang kita ke Amerika. Yang ke Cina ternyata itu tidak sampai 2% dari 1 juta tadi. Kenapa Cina tidak bisa membeli udang kita? Mungkin teman-teman Blue Forest dan para teman-teman akademisi Pak, ini penting Pak. Kalau Amerika itu, kenapa udang kita gampang masuk di Amerika? Karena orang Amerika itu yang itu udangnya murah. Jadi udang praktek kita Pak Cahyadi, Pak Kadis, udang kita di sini kan banyak direndam. Tidak ada harusnya itu udang itu dari tangkap langsung masuk es diproses. Kita di sini udang itu di soaking dulu kan, direndam dulu. Kenapa? Supaya ada kenaikan berat itu 8-12%. Tetapi kualitasnya rendah sekali. Nah Cina tidak mau yang begitu. Dia mau tuh udang ditangkap langsung mati di es, langsung dikirim. Ternyata kita belum bisa Pak. Jadi ini saya masalah-masalah seperti ini bisa berhari-hari kita diskusikan tidak selesai Pak Rizal ya. Bagaimana supaya dan kan tidak mudah itu. Bayangkan kalau misalnya tambaknya di Bulukumba, terus mau sampai ke Kima itu beberapa jam. Apalagi yang dari Gorontalo dari mana 4 hari baru sampai di Kima. Bagaimana bisa itu? Inilah masalah infrastruktur kita di Pak Kadis ya, yang banyak masalah. Waktu di Cina saya tanya kenapa? Kan saya bilang begini sama pengusaha pakan dari Cina, kau itu jual, waktu ketua SC kan bisa boro-boro sedikit ya, kau jual pakan di Indonesia, kenapa kau tidak bantu kita jual ke Cina? Dia bilang, lebih bapak ke sana jelaskan. Saya jelaskan dari sana, dia bilang tidak apa-apa, yang penting kau bisa penuhi kriterianya. Ternyata kita disitu beratnya Pak Kadis ya. Jadi perlu edukasi kita ke masyarakat kita. Ke Jepang itu memang mereka sudah seperti Gomar kan, sudah sudah diproses ya. Cina, Eropa, dan Kanada. Terus lanjut. Tadi sebenarnya saya bikin ini slide 60, tapi panitia telepon 66 saja. Pusing saya apa saya bilang. Nah ini tadi slide yang kedua tadi dengan ini Pak. Ini saya sampaikan hari Senin kemarin di DPR Komisi 4 FDPU. Saya sudah sampaikan di Komisi 4 ini Pak Cahaya ini Pak Kadis ya. Tadi itu potensi kita, sekarang strategi tata kelola kita Pak. Regulasi dan infrastruktur pendukung. Tadi Pak Nando sudah menyampaikan tentang tata ruang Pak. Kita banyak masalah tentang tata ruang. 2023 saya sudah bilang di beberapa tempat, hati-hati 2024-2025. Semua bupati, wali kota, gubernur baru semua. Dan itu potensi itu mengubah tata ruang Pak Kepala PSK tahu kan. Kita ada masalah di Karimun Jawa. Tadinya tambak di situ sudah 16 tahun, tiba-tiba Pemda mengubah RT/RW-nya, tidak boleh tambah di situ. Sehingga orang yang bertambah itu dikriminalisasi Pak. Ada 4 petambak kita ditahan. Saya kebetulan menjadi ahli di persidangan. Pertama kali jadi ahli persidangan sana Pak. Alhamdulillah kita bisa jelaskan. Tadinya tuntutan 8 tahun menjadi 1 tahun Pak. Tuntutan 8 miliar menjadi 30 juta. Dan seterusnya. Banyak tuduhan sebenarnya. Ya sebagai ketua tentu kan saya harus berpihak kepada petambak, walaupun dengan internal juga saya sering menegur petambak kita. Di Lampung ada juga kasus ya, di Tanggamus tambang dengan tambak itu bentrok Pak, ada 1 tahun kita ya. Kemudian penyediaan perizinan berusaha ini Pak Cahyadi Pak, terima kasih di Pak Cahyadi luar biasa ya. Kita ya, hampir setiap ada masalah Pak Setelah Pak Cahyadi ada lagi izin ini bermasalah. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian teman-teman semua, dulu itu Pak izin tambak 21.
Kemudian disederhanakan, katanya disederhanakan Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Alhamdulillah menjadi 29. Tapi sekarang ini setelah Pak Cahyadi ini sekarang tinggal 10. Walaupun kami minta ini terusan. Luar biasa ini Pak Cahyadi. Walaupun kita minta Pak, sebenarnya ini 5 cukup nih. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terakhir 2 minggu lalu Pak Cahyadi ya, di Pak, di KLHK, kita sudah keluar permen yang tidak salah itu Pak ya. Baik. Pak Nando kan dengar ini, Pak Nando dengar. Sebenarnya sudah Bapak Pak Nando. Siap Pak. Terima kasih Pak Direktur. Pak Nando sekarang kan tinggal di Pak Nando nih Pak, permen KP-nya Pak yang perlu turun Pak Nando ya. Ya. Jadi itu luar biasa Pak. Karena memang begini kita bertambah, itu kan bukannya KKP. Seandainya KKP saja sudah lama selesai, tapi ini kan ada di KLHK dan seterusnya. Ya. Saya contohkan Pak genset Pak Nando, genset Pak. Genset itu kan tambah intensif pasti punya genset, takut mati lampu. Kalau mati lampu kan juga mati semua benda kita kan. Pada genset itu satu genset paten. Yang kedua genset yang hanya jadi backup. Yang ketiga genset tidak dijual. Harusnya itu tidak perlu SLO Pak Cahyadi. Tapi menurut orang lingkungan hidup tidak perlu, kan tidak dijual. Tapi menurut orang ESDM perlu SLO. Dan SLO itu tidak mudah untuk diurus Pak. Sertifikat layak operasi. Harus ada tempat penyimpanan olinya, ada tenaga kerja yang merawat mesin. Padahal ini kan tidak dipakai di barat. Pak. Apalagi PBG, ini juga PBG Pak dulu namanya YMB. Izin mendirikan bangunan Pak. Di beberapa tempat Pak Nando, saya lapor saya dapat Pak Nando, di NTB Pak, PBG itu dulu IMB, tambak itu dikenakan IMB, PBG. Ada dan tidak seragam Pak. Dari pusat tidak seragam. Ada 1 meter Pak dekan itu 22.000. Artinya 1 hektar 220 juta IMB-nya. Siapa mau bekerja kalau IMB seperti itu? Tetangga ada dari beda-beda Pak. Kita sudah menyurat ke Kementerian PUPR, tolong bikin edaran yang seragam tentang itu. Tambak dikategorikan bangunan. Padahal menurut Permen PUPR Pak Rijal, yang dimaksud bangunan itu seperti ini. Ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, orang bekerja di dalam. Tambak bukan bangunan. Ini rancu Pak. Jadi susah kita bersaing Pak dari terkait dengan itu Pak. Makanya saya bilang begini Pak, petambah intensif itu teman-teman semua, itu kan kami ini kan tidak perlu subsidi Pak. Kalau perlu tidak perlu subsidi, tidak boleh. Gara-gara subsidi itu Pak jadi kita sibuk Pak 2 tahun ya. Waktu Pak saya masih kemarin tentang CPD dan anti dumping Pak. Akhirnya kita kan terkena 3,9 ya. Pada 2013 itu Pak, Cahyadi kita 0 Pak. Tahun ini kita tidak bisa lolos Pak. Karena kita dianggap dapat subsidi Pak dari pemerintah, kita kena anti dumping dari Amerika 3,9%. Jadi yang dibutuhkan petambak intensif itu Pak, 1, keamanan dan kenyamanan berusaha saja, tidak perlu yang lain-lain Pak Kadis. Jangan dipikir gitu salurannya dan seterusnya tidak perlu Pak, dan yang tidak boleh. Apalagi pakai solar subsidi dan seterusnya Pak. Itu Pak ya terkait itu. Kemudian infrastruktur dasar, yang penting kan listriknya ada dan seterusnya. SDM ini Pak yang penting sekali Pak. Pada kan saya juga bisa malu-malu Pak sebagai ketua SC dan guru besar di bidang perikanan Pak. Sepanjang yang saya tahu 20 tahun ini Pak kita 26 tahun SC Pak. 21 tahun sorry. Kita lihat 2005. Belum pernah saya rasa teman-teman itu kalau ada apa-apa dia tanya saya, kita ke kampus mana ini tanya-tanya ada masalah ini. Tidak pernah Pak. Mohon maaf sama saya. Ya. Kecuali terakhir itu 2004-2025 sudah ada produk dari ITB, ya sudah ada produk itu bakteri yang tadinya bakteri itu kita impor dari namanya beberapa pendor, kemudian bakteri itu sudah bisa dibuat. Nah, sekarang ITB sudah kerjasama dengan salah satu pengusaha dan sekarang sudah dikomersilkan mineral, bakteri dan seterusnya Pak. Saya percaya di kampus-kampus kita sebenarnya banyak Pak. Cuma memang itu hanya berhenti kan, ya mungkin karena dana penelitian kita yang sangat terbatas dan seterusnya. Itu. Kemudian biosecurity dan pengawasan ketat, ini sangat penting. Sekarang ini, ya tadi kata Pak Direktur, kita lagi tahun ini Pak,
Uni Eropa itu kita harus memberikan pernyataan 4.100 sampel harus kita kirim. Pak ini Pak Samrul ya, berapa nih kita sudah 4.100 sampel harus kita periksa untuk kirim ke Uni Eropa. Kalau sampai September karena kita tidak bisa jelaskan itu, maka tahun ini tidak bisa lagi ekspor udang ke Eropa. Pak, saya kira sudah lama juga kita bicarakan dengan Pak Pak Cahyadi ya di KKP Pak. Penerapan CDD ini juga memang sangat penting. Banyak masalah kan. Nah, saya ingin jelaskan juga tentang ini kan hari ini kita judul talkshow kita ini kan sebenarnya bagaimana kenapa ini tambah intensif seperti menggugah tambah intensif kira-kira begitu ya. Tidak apa-apa. Jadi ternyata dari sekian ratus ribu tambak yang di Indonesia itu hanya 3% tambah intensif. 3% saja Pak. Bahkan bisa kurang. Tetapi produksinya itu hampir 90% dari tambah intensif. Dan 70% dari SCI. Yaitu 20% udang Indonesia itu dari SCI. Anggota kami yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia, 21 titik di Indonesia Pak. Jadi 90% udang itu dari tambah intensif dan dari 90% itu 7% dari SCI, anggota kami ya. Jadi memang peranannya luar biasa, ada sedikit masalah sedikit. Lanjut. Ya, sedikit lagi. Kalau kita bicara tentang udang gini Pak. Ini kan aqua industri, jadi kita selalu bilang itu bukan aquacultur Pak, tapi sudah aqua industri udang. Di hulu itu ada hatchery, ada pakan, sarana produksi dan lain sebagainya. Mirisnya sekarang ini Pak Australia ini Pak, hampir semua itu kita impor Pak dari luar negeri Pak. Pakan, kinci, mesin semua dari Cina Pak. Ternyata memang lebih murah kalau kita impor dari sana. Kami di on farm-nya, di petambaknya, tadi 70% itu, kemudian ada di hilir, ada supplier, ada clusters, prosesnya, seperti retail dan lain sebagainya. Nah Pak Kadis, ada satu sebenarnya, dari sekian banyak ini, kita sudah sering rutin bertemu Pak Cahyadi. Ada satu bagian di sini yang sampai sekarang belum tune in betul dengan aqua industri itu, yaitu supplier, middleman, apa namanya di sini Pak, sedang pengepul. Bukan penggawa, apa namanya? Pengepul. Ya, pengepul. Jadi kan begini Pak, tidak ada cold storage yang langsung ke tambak panen, tidak ada. Yang panen itu adalah tadi itu supplier namanya. Dia pergi dia pergi panen karena mereka punya orang, punya armada dan seterusnya Pak. Nah ini yang saya bilang tadi, tidak salah juga sebenarnya tadi itu merendam itu. Ya memang karena terpaksa kan, tidak bisa langsung masuk ke proses dan seterusnya Pak. Dia harus sizing lagi dan seterusnya. Ya, lanjut. Nah ini tadi sebagian Pak Nando sudah sampaikan kepada kita, dinamika isu budaya kita ada tata ruang, ada ekonomi global, ada food safety. Food safety ini sangat penting sekali lagi Pak. Traceability Pak. Orang-orang di luar itu kan selalu tanya ini, dia tadi ditelusuri itu nih dari mana ini, pakai apa dan seterusnya kan. Bagaimana bisa tambah tradisional bisa melakukan itu Pak. Kasus Pak bulan berapa itu Pak di Jogja kita stream outlook, ada kasus yang kita bahas Pak. Ada teman di Lampung termasuk di Makassar panen udang, kemudian jadi ini kan dipanen udangnya, kemudian oleh supplier setelah masuk di cold storage itu kan dianalisis antibiotiknya, ternyata positif. Tapi petambaknya bilang tidak mungkin. Saya tidak pernah pakai antibiotik. Dicarilah lab pembanding, ternyata negatif. Nah jadi mas lab juga nih Pak Samrul ini, tolong cepat-cepat itu anunya Pak, lab LC, MS-nya itu segera ada karena sekarang ini Pak, kalau kita mau Pak Kadis kan antibiotik Pak, kita kirim ke Engler di Surabaya. Itu dia minta 10 hari Pak Cahyadi Pak. Bagaimana biasanya kerja 10 hari Pak? Nah ini udang ini kan rusak kalau tidak segera dikerjakan. Jadi masalah-masalah kita banyak seperti itu Pak. Itu padahal sebenarnya itu hanya 7 jam. 7 jam saja itu Pak. itu 7 jam saja prosesnya. Tapi SOP-nya sampai 10 hari baru bisa keluar hasilnya. Nah ini udang ini 2 hari saja kan sudah bermasalah. Ini masalah-masalah kita. Pak, mungkin Pak Dekan bisa mengusul ke
ke Pak, ke apa namanya, ke rektorat, adakan itu alat bahannya Pak. Dan itu bisa jadi bisnis uang besar Pak. Satu sampel itu 1,7 juta. 1 juta Pak sampel, dan orang cari itu Pak. Katanya Pak Samuel mau datang kalau jadi, mau Pak. Animal welfare dan seterusnya. Best practice, efisiensi dan keberlanjutan, ini masalah-masalah yang kita hadapi di budidaya. Kemudian sedikit beberapa catatan lagi. Sekarang ini teman-teman semua, kalau kami di intensif itu Pak, masalah teknologi sebenarnya hampir tidak ada masalah Pak. Karena petambak itu mereka sudah cari sendiri itu teknologinya. Makanya kami itu setiap rutin itu ada pertemuan, kita panggil pakar untuk tanya itu. Misalnya kalau tentang benur itu sudah ada 2 pilihan, ya. Mau yang cepat tumbuh atau mau yang tahan penyakit, itu sudah pilihan seperti itu. Ternyata kita belum bisa menciptakan benur yang tahan penyakit sekaligus cepat tumbuh, tidak bisa. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa mengatur itu. Jadi mau cepat tumbuh saja atau mau tahan penyakit. Nah itu dan ternyata itu pilihan. Peneliti. Kemudian tentang tentang lingkungan. Jadi memang dulu kan zaman-zaman kita 80-90-an banyak petambak hit and run, pokoknya dibuka 5 tahun pindah-pindah dan seterusnya Pak. Sekarang tidak, paling tidak petambak lintasi tidak begitu lagi Pak. Dia tidak akan berspekulasi misalnya 5 tahun saja, tidak mungkin, karena disitu tadi pastinya sudah besar, ada plastik, ada kincu dan seterusnya, tidak mungkin dia lari-lari. Jadi sekarang petambak-petambak itu Pak, saya harus mengatakan petambak-petambak intensif sekarang sudah melek lingkungan hidup. Hanya petambak bodoh yang tidak menjaga lingkungan. Tapi ternyata juga petambak bodoh juga ada. Masih ada ya. Ada. Kan? Ternyata ada juga. Apalagi itu. Saya juga dulu dikritik Pak Imba dulu ketika pertama kali Panami masuk, nggak apa-apa sedikit Pak. Kenapa Panami anci kok dorong-dorong? Saya bilang, bos, tidak ada sekarang Pak, karena waktu itu kan tidak ada bunuh rindu yang bisa kita andalkan. Jadi ibaratnya ini kapal mau tenggelam, kita butuh pelampung itu namanya Panami. Dia bilang, kenapa sampai sekarang kau masih pakai Panami? Belum ada pertolongan datang. Masa kita mau tenggelam? Kalau ada Panami Pak, tidak mungkin. Ini pengusaha Pak, tidak usah diajar itu mana. Itu kan lebih takut rugi daripada takut sama Tuhan. Jadi tidak usah diajarkan itu, ini ramah, ini menguntungkan, ini harganya bagus. Tidak usah. Yang penting itu clear, itu ada barangnya, bisa dipelihara, bisa dipesarkan dan bisa bisa tumbuh dengan baik dan efisien. Nah kemudian saya juga ingin menjelaskan tadi dulu itu, bayangkan ini Pak, tentang tidak apa-apa ini Pak Nanto masih ada di ruangan, ada Pak Cahya. Kita sekarang berterima kasih sebenarnya banyak sekali Pak tentang regulasi. Contoh misalnya Permen LH nomor 1 2025 tentang baku mutu limbah tambak. Sebenarnya Pak, konsep limbah ini kita juga keberatan di SCI. Kami tidak setuju dengan istilah limbah, tapi ternyata itu waktu kita di LH itu tidak bisa. Bagaimana bayangkan Pak Taruna, hari ini kita pelihara udangnya diambil, tiba-tiba besok menjadi statusnya jadi limbah. Jadi kita pelihara udang di limbah. Nah itu kan. Nah dulu itu teman-teman semua, bayangkan itu parameter yang wajib kita periksa untuk tambak itu 31. Macam-macam. Oksigen saja tidak, ada BOD, ada COD, ada oksigennya. Kemudian kita diskusi dengan KLHK 2003-2024 bersama Pak Cahyadi dan tim. Sekarang sudah ada keluar permennya Pak. Jadi sekarang sudah ada permen tentang baku mutu limbah tambak. Parameternya hanya 5. BOD sudah mewakili COD dan oksigen. Dulu kan cuma keluarnya BOD-nya kan kita sudah tahu COD-nya, kita sudah tahu oksigennya. Ngapain diukur 33? Itu kan dia besar. Amoniak, TSS itu 100 Pak. Saya jelaskan sedikit Pak, ini penting Pak. Waktu Pak Cahyadi kita bilang 100 Pak, pertama itu keberatan. Pak, kami keberatan dengan 100 ppm TSS-nya. Kenapa keberatan? Di lapangan sudah 150. Bagaimana bisa saya bilang Pak, kami
minum air got, disuruh kencing air aqua kan? Iya. Kan kita sudah ambil 150 ini Pak Taruna kan? Kalau dipakai, kasih kembali 100. Padahal di depan sudah 100. Tapi orang kita hanya itu mengarah waktu itu Pak ya. Orang KLH bilang jangan membunuh mayat. Dia bilang kok sudah rusak di situ, jangan tambah rusak. Padahal kan prinsipnya limbah itu kan jangan menambah beban. Iya. Jadi sebenarnya itu ketika kami buang 120, itu kan tidak menambah beban, malah meringankan beban kan? Karena kita ambil 150. Tapi ini diskusi masih panjang. Begitu juga dengan pospat 0,5 ppm. Di lapangan tidak ada 0,5 Pak. Di atas ya. Harusnya di atas, paling kira 0,7, 0,8. Nah ini masalah-masalah yang kita hadapi. Apa namanya? Itu. Terakhir, coba slides lagi Pak. Next. Nah ini mungkin ini penting untuk disebutkan. Jadi menurut kami dari Stream Curve Indonesia, bagaimana hubungan tambak dengan Blue Forest, ya? Jadi bukan memilih salah satunya. Jadi jangan kita diperhadapkan harus ini tidak bisa begitu. Dua-duanya harus jalan. Menggabungkan intensifikasi dan konservasi hybrid model. Bagaimana caranya? Nah ini segera ini di sini kita bicarakan ya. Ada area tertentu tambah intensif. Yang saya bilang tadi itu produksi tinggi yang 3%. Dan sekarang ini teman-teman semua, tambak-tambak intensif itu Pak, hampir tidak ada lagi dibangun di hutan mangrove. Yang di tadi itu yang di Waingapu, yang Pak Nando tadi, itu bukan, itu dari mangrove di situ yang dirusak. Itu di atas itu Pak. Karena kalau ada mangrove, itu pasti tanda petik beberapa parameter yang tidak mungkin cocok dengan tambak intensif. Iya, macam-macam di situ Pak, jadi tidak ada lagi. Dulu memang tambak-tambak itu kan pasang surut, ya. Nah, area lain hutan mangrove kita lindungi, kita restorasi. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana tambak-tambak intensif ini juga bertanggung jawab terhadap apa namanya masalah lingkungan. Saya kira itu ya, pengantar. Mohon maaf saya sedikit mantap sekali emosi ya dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Teman-teman masih terbawa sifat akademisinya. Ini